Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semua, kita hari ini akan membahas tentang strategi Polya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang strategi Polya, kita perlu tahu di sini ada quote menarik dari George Polya. It is better to solve one problem 5 different ways than to solve 5 problems one way. Jadi, lebih baik kita memecahkan masalah atau satu masalah dengan 5 cara yang berbeda daripada kita menyelesaikan 5 masalah dengan satu cara. Jadi di sini memang butuh kreativitas, yaitu dengan 5 cara dari satu masalah daripada menyelesaikan 5 masalah dengan satu cara. Oke. Apa itu prinsip strategi Polya? Polya pada tahun 1945 mempublikasikan buku How to Solve It. Dalam bukunya, Polya menguraikan prinsip-prinsip dalam pemecahan masalah. Pemikirannya adalah sebagai upaya agar siswa tidak sekedar belajar mengingat rumus dan penerapannya, tetapi mampu menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah 4 prinsip dasar penyelesaian masalah dari Polya. Yang pertama adalah memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, 3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan 4. Memeriksa kembali, yaitu dengan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Untuk langkah yang pertama, kita perlu memahami masalah terlebih dahulu. Jika disajikan masalah pemecahan atau pemecahan masalah, kita yang pertama memahami masalah. Masalah biasanya disajikan dengan begitu jelas, namun terkadang siswa sering terhambat dalam upaya mereka untuk memecahkan masalah hanya karena mereka tidak memahaminya sepenuhnya atau bahkan sebagian. Pada saat menemukan masalah, kita perlu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang tidak diketahui dari masalah yang diberikan? Kemudian, apa saja datanya? Apa syaratnya? Apakah mungkin untuk memenuhi kondisi tersebut? Apakah kondisi cukup untuk menentukan yang tidak diketahui? Atau tidak cukup? Atau berlebihan? Atau kontradiktif? Kita perlu mengetahui hal tersebut. Misalkan, kita bisa membuat gambar. Perkenalkan notasi yang sesuai. Yang terakhir, pisahkan berbagai bagian kondisi. Bisakah Anda menuliskannya antara kondisi A dan B jika apa yang diketahui dalam soal itu diberikan? Menurut Polya, guru perlu untuk mengajukan pertanyaan pada siswa seperti, apakah kalian memahami semua kata yang digunakan untuk menyatakan masalah? Tahukah kalian apa yang akan dicari? Dapatkah kalian menyatakan kembali masalah dengan kata-kata kalian sendiri? Dapatkah kalian memikirkan gambar atau diagram yang mungkin membantu kalian memahami masalah? Adakah informasi yang cukup memungkinkan Anda menemukan masalah? Baik, langkah kedua, kita perlu merencanakan penyelesaian. Polya menyebutkan bahwa ada banyak cara yang masuk akal untuk menyelesaikan masalah. Keterampilan dalam memilih strategi yang tepat paling baik dipelajari dengan memecahkan banyak masalah, sehingga kita akan menemukan memilih strategi semakin mudah. Ini langkah yang kedua. Kemudian, dalam merencanakan penyelesaian, kita perlu menemukan hubungan antara data dan informasi yang tidak diketahui. Kita perlu juga mempertimbangkan masalah tambahan jika hubungan tersebut tidak dapat ditemukan. Kita akhirnya harus mendapatkan rencana penyelesaiannya. Pernahkah kita melihat masalah yang sama sebelumnya atau sedikit bentuk yang berbeda? Apakah kita tahu teorema yang mungkin berguna? Lihatlah yang tidak diketahui. Coba pikirkan masalah yang sudah dikenal yang memiliki hal yang sama atau sejenis yang tidak diketahui. Berikut ini adalah masalah yang terkait dengan ada dan diselesaikan sebelumnya. Bisakah Anda menggunakannya? Bisakah Anda menggunakan hasilnya? Bisakah Anda menggunakan metodenya? Oke, ini bagian di mana kita perlu melihat masalah yang sudah pernah kita selesaikan sebelumnya. Kita bisa mengingat-ingat kembali, mungkin masalah yang akan kita selesaikan ini hampir mirip dengan masalah yang sebelumnya. Dalam merencanakan penyelesaian,
strategi yang bisa digunakan adalah yang pertama tebak dan periksa. Kemudian kita bisa cari pola. Mungkin ada pola-pola yang sinis, kemudian buat daftar yang teratur, buat gambar, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai, memecahkan masalah yang lebih sederhana, menggunakan model, atau kita bisa mempertimbangkan kasus yang khusus di sini. Bisa bekerja mundur dari apa yang diketahui, coba mundur dari apa yang akan kita cari. Kemudian kita menggunakan penalaran langsung juga bisa, menggunakan rumus kalau memang diperlukan. Kemudian memecahkan persamaan. Mungkin ada persamaan-persamaan yang diketahui, kita bisa mencarinya. Langkah yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Langkah ini biasanya lebih mudah daripada merencanakan penyelesaian. Secara umum yang dibutuhkan adalah perhatian dan kesabaran, menggunakan keterampilan yang diperlukan. Tetap dengan rencana yang telah dipilih. Jika rencana tidak berjalan, kita bisa membuangnya dan pilih kemungkinan yang lain yang bisa kita jalankan. Jangan sampai salah arah ketika kita menyelesaikan. Ini adalah bagaimana matematika dapat berjalan. Bahkan cara yang sama dilakukan oleh matematikawan. Jadi ketika matematikawan menyelesaikan suatu masalah juga seperti ini. Apabila rencana yang telah dipilih bisa berjalan, diteruskan, tapi kalau melihat kemungkinan tidak akan berjalan, dia akan stop dan pilih kemungkinan yang lain, atau tidak meneruskannya. Dalam hal menyelesaikan masalah ini, kita perlu melaksanakan rencana penyelesaian, kemudian memeriksa setiap langkah yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa langkahnya benar atau tidak. Kita juga bisa membuktikan apakah langkah itu benar atau tidak. Yang keempat, memeriksa kembali. Polya menyebutkan bahwa banyak yang bisa diperoleh dengan meluangkan waktu untuk merenung dan melihat kembali pada apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah berhasil dan apa yang tidak berhasil yang sudah kita lakukan. Melakukan ini akan mengaktifkan kita untuk memprediksi strategi apa yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah di masa depan. Jadi kita bisa refleksi lagi apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang, apakah sudah betul atau belum. Kalau sudah betul, kita bisa tetap periksa kembali dari langkah pertama, mungkin ada yang keliru. Atau sebaliknya, kalau memang salah, kita bisa mengetahui dari proses tersebut. Baik. Dalam hal memeriksa kembali, kita perlu bisa melihat apakah kita bisa memeriksa hasilnya, bisakah kita memeriksa argumen-argumennya, dapatkah kita memperoleh solusi secara berbeda dengan cara yang sudah kita tentukan, ada kemungkinan lain tidak cara itu. Kemudian, bisakah kita melihatnya secara sekilas, kemudian dapatkah kita menggunakan hasilnya atau metodenya untuk beberapa masalah yang lain. Baik, berikut ini adalah contoh salah satu dari pemecahan masalah yang bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah Polya. Misalkan di sini, perkalian usia Abdul, Budi, Cecep, dan Dedi adalah 156.009. Usia mereka merupakan bilangan ganjil berurutan. Berapakah usia mereka masing-masing? Ini adalah pertanyaannya, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah Polya. Kita akan coba uraikan di sini. Pertama, memahami masalah. Kita perlu memahami perkalian usia 4 orang adalah 156.009. Usia mereka adalah bilangan ganjil yang berurutan. Kata kuncinya bilangan ganjil berurutan. Yang ditanyakan usia mereka masing-masing. Ini memahami masalah terlebih dahulu, kita menuliskan apa yang diketahui dari masalah tersebut. Langkah berikutnya adalah merencanakan penyelesaian masalah. Pilih kemungkinan strategi yang digunakan. Misalkan di sini adalah menyisihkan kemungkinan. Oke, menyisihkan kemungkinan, kemudian ke tahap berikutnya menyelesaikan masalah. Kita bisa mengurutkan bilangan-bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sampai seterusnya. Kita pilih hasil perkalian 4 bilangan ganjil. Di sini nantinya akan dicari adalah 156.009. Perhatikan bilangan-bilangan ganjil yang tidak bisa memperoleh hasil perkalian untuk masalah ini.
Bilangan ganjil yang berujung 5 perkaliannya selalu menghasilkan bilangan berujung 5 atau 0. Sehingga bilangan ganjil berujung 5 harus disisihkan. Jadi yang berurutan di sana ada bilangan 5 dan bilangan 0, kita sisihkan. 0 tidak mungkin karena ini bilangan genap. Oke, maksudnya berarti yang berujung bilangan 5 berurutan, berarti kita sisihkan kemungkinannya. Di sini berarti urutan 1, 3, 5, karena 4 berurutan, 5 tidak ikut, kita buang. Misalkan kita di sini pilih 7, 9, 11, 13. Kita bisa pilih ini berurutan, perkaliannya adalah 9009, kemudian 15 kita buang, kemungkinannya kita pilih 17, 19, 21, 23. Kita kalikan hasilnya 156.009, kemudian kita sisihkan yang 25 ini karena ujungnya adalah 5. Kita kalikan 27 kali 2, 9 kali 31 kali 33, hasilnya 801.009. Dari 3 ini kita bisa melihat mana yang merupakan hasilnya. Kita melakukan tahap berikutnya, memeriksa kembali atau pemeriksaan kembali. Memeriksa kebenaran jawaban perkalian. Di sini kita bisa memeriksa apakah memang 17, 19, 21, 23 adalah hasil yang kita cari. Kita cek lagi, kita periksa kembali perkaliannya. 17 kali 9 kali 21 kali 23 sama dengan 156.9. Jadi urutan mereka umurnya adalah 17 tahun, 19 tahun, 21 tahun, dan 23 tahun. Baik, ini adalah langkah-langkah Polya yang bisa kita lakukan ketika menyelesaikan masalah. Perlu dilakukan secara berurutan supaya kita bisa mengetahui masalah yang disajikan, kemudian kita bisa menentukan rencana, kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan kembali. Ini contoh pemecahan masalah yang lain dalam bentuk gambar. Misalkan ada balok seperti ini, kecil-kecil di dalam balok yang besar. Ini balok 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, ini ada kubus di dalam balok yang besar. Berapakah jumlah kubus yang diperlukan agar di dalam balok ini penuh dengan kubus kecil-kecil? Baik, ini termasuk dalam pemecahan masalah. Karena apa? Karena kita perlu mengetahui atau memahami masalahnya, kemudian mengetahui ukurannya, kemudian kubusnya yang tersedia berapa, totalnya berapa, kemudian berapa kekurangannya, itu yang perlu kita cari. Baik, berikutnya hasil penelitian tentang pemecahan masalah. Saya akan uraikan hanya beberapa saja dari banyak sekali penelitian tentang pemecahan masalah. Jadi banyak penelitian tentang pemecahan masalah mengkaji tentang bagaimana siswa menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana pendekatan atau model pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah pemecahan masalah. Di sini saya akan sajikan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah ternyata tidak semua siswa bisa menggunakan langkah-langkah Polya. Hanya siswa kemampuan tinggi yang bisa memenuhi semua langkah. Guru perlu lebih memotivasi semua siswa untuk tahap memeriksa kembali atau tahap keempat. Ternyata di sini memang kemampuan tinggi, siswa yang kemampuan tinggi bisa memenuhi semua langkah sampai ke memeriksa kembali, tetapi siswa dengan kemampuan kurang, dia kesulitan untuk memeriksa kembali jawabannya atau kurang hati-hati. Kadang siswa ceroboh di tahap keempat. Jadi sudah menyelesaikan masalah, tidak diperiksa kembali, ternyata caranya itu salah atau kurang teliti. Baik, jadi tahap keempat ini penting sekali. Kedua, siswa dengan multiple intelligences berbeda cara untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan multiple ini banyak sekali jenisnya, dan ternyata siswa dengan kecerdasan yang berbeda, dia cara menyelesaikan masalahnya pun berbeda. Misalkan siswa dengan kecerdasan X, dia akan menyelesaikan masalah dengan gambar. Siswa dengan kecerdasan yang lain, misalkan kinestetik, mungkin dengan menggunakan pola dan seterusnya. Jadi guru di sini perlu memahami siswa kecerdasannya jenis yang mana, kemudian bisa menggunakan salah satu cara dari banyak cara, atau mungkin bisa menggunakan beberapa cara.
Yang ketiga, siswa harus meningkatkan kemampuan literasi matematika. Kenapa literasi matematika termasuk kurang? Karena siswa kadang merasa malas ketika membaca misalkan pemecahan masalah matematika berupa soal cerita. Tapi memang tidak semua pemecahan masalah matematika itu bentuknya soal cerita. Ada bentuk langsung operasi hitung, tapi itu termasuk pemecahan masalah. Tetapi kebanyakan siswa itu merasa malas untuk membaca soal cerita pemecahan masalah. Di sini perlu dibiasakan membaca soal cerita tentang matematika, kasus-kasus tentang matematika, dan seterusnya, supaya kemampuan literasi matematika siswa meningkat. Yang keempat, keterlibatan siswa sangat penting untuk pemecahan masalah yang sukses. Baik, jadi memang siswa perlu terlibat. Kalau di kelas gurunya yang aktif, pastinya siswa tidak berkembang kemampuan pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, siswa perlu aktif di dalam kelas. Baik, itu adalah materi hari ini. Semoga mahasiswa semua bisa memahaminya. Semoga juga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.